Sorry teman-teman, ini lagi ada sedikit gangguan teknis ya. Oke, saya agak sedikit susah untuk menambahkan akunnya Isabel. Oke. Oke, kita coba lagi ya. Sekali lagi Isabel itu boleh gabung. Oke. Halo, selamat malam semua rekan-rekan dan adik-adik, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Eh, Gimana kabar kalian? Boleh saya dapatkan lambaian tangan, boleh lambaikan tangannya di kolom chat. Sekarang ini ada sekitar 9 orang yang sudah join dan berharap uh, event kita untuk boleh berbagi malam ini boleh menginspirasi teman-teman yang saat ini sedang menjadi pelajar baik SMP maupun SMA. Bintang tamu kita hari ini adalah Isabel. Halo Isabel, Isabel Kristi, halo. Boleh lakukan. Wah, gimana kabar Isabel? Baik, baik banget. Oke, baik. Sekarang Isabel ada di mana? Di rumah atau Aku di kebetulan lagi di luar kota sih, Kak. Lagi, Oke. ya. Oh, mudik. Oh, Enggak oke. mudik. Enggak, enggak mudik ya. Iya, Oke. Uh, jadi Isabel saat ini sedang libur ya sekolahnya. iya, Betul ya. benar lagi libur 2 minggu. Lagi baik. Oke. Saat ini ada 16 yang sudah join bersama kita Isabel dan berharap teman-teman yang 16 orang, 14 orang saat ini boleh mendapatkan nanti ya faedah yang baik, inspirasi dari kehidupan Isabel. Oke, rekan-rekan dan adik-adik semua yang ikut join di live Instagram ini, Isabel ini adalah seorang siswa kelas 8 di sekolah Atalia, SMP Atalia ya, di Serpong itu ya, betul? Iya, sekolah. Oke. Dan sedikit gambaran tentang Isabel. Saat ini Isabel sebagai wakil ketua OSIS, betul? Iya, SMP Atalia. iya benar-benar. Wow, luar biasa. Dan ada banyak sekali ya, saya lihat dari profil Isabel, prestasi yang sudah dicapai selama ini. Bahkan beberapa ada yang di dalam kondisi pandemi dicapai. Wow. Oke. Nanti kita lihat satu persatu apa saja ini prestasi yang sempat dicapai oleh Isabel, dan saya ingin memberikan satu kesimpulan awal mengenai Isabel ini. Entah kenapa saya meyakini bahwa Isabel ini adalah orang yang mengetahui apa yang menjadi bakat dan talentanya, minatnya juga, lalu kemudian Isabel mencoba mengembangkan satu persatu bakat dan talenta itu. Betul, Isabel, bolehkah saya katakan begitu? Boleh, boleh. Iya. Boleh, bisa dibilang. Oke, ini boleh, siap. Oke, siap untuk boleh berbagi dengan teman-temanmu ya, Isabel? Siap, siap banget dong. Oke, siap. Baik, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disediakan boleh join bersama kami di Ruang Bergerak dalam rangka siswa bercerita, dalam event siswa bercerita, dan malam hari ini satu bintang tamu kita adalah salah seorang siswa dari SMP Atalia kelas 8 atas nama Isabel Kristi yang akan membagikan bagaimana ia mengisi waktunya selama pandemi ini dengan kegiatan yang positif dan khususnya untuk mengembangkan bakat dan talentanya dia. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana Isabel mengisi waktunya dengan baik selama pandemi ini
dengan kegiatan positif. Saya akan bacakan sedikit dari banyaknya prestasi yang pernah diraih Isabel. Yang pertama, Isabel ini adalah salah seorang siswa yang aktif dalam bidang dance. Wah, dia adalah anggota Sanggar Seni Energy Collaboration and Vokal. Kemudian dia juga pernah juara 2 World of Dance Indonesia. Wow, hebat sekali. Kemudian tadi top 5 World of Dance Los Angeles. Los Angeles. Ya. Iya. Wow. Itu berapa itu, Isabel? Kenapa, Kak? Itu tahun berapa? Yang top 5 Top 5 Dance Los Angeles ini? top 5 itu tahun 2019, tahun kemarin, sebelum pandemi. Oke. Iya. Kalau juara 2 World of Dance Indonesia? World of Dance Indonesia kayak aku udah lupa sih, cuman itu sekitar 2018 ke 2019. Oke. Wow. Ini baru dance. Kemudian tambah satu lagi, ada juara 1 di O2 Dance Battle. Ya, itu juga Betul. dance, tapi bedanya kalau competition yang tadi itu kan tim, secara tim. Kalau O2 Dance Battle itu secara solo, secara sendiri. Solo, karena memang ini online ya, betul? Iya, benar. Iya, waktu itu lagi online. Oke. Wow, luar biasa. Ini 2020 atau 2021 kah kalau begitu? Yang juara 1 O2 Dance Battle ini? Oh, itu 2020. Masih awal-awal pandemi. 2020? Iya. Wow. Hebat sekali. Kemudian pernah juara 1 Eat the Beat. Ya, Eat the Beat. Itu tahun berapa? Itu sebelum pandemi juga, sekitar tahun 2019. Oke. Itu ajang apakah itu kira-kira, Bella? Itu biasa aja sih, Kak, kayak kompetisi. Dia kompetisi per tahun gitu sih, dan bisa dibilang lumayan besar juga kalau di komunitas dance gitu. Oke. Ini masih dance ya. Wow, hebat. Kemudian pernah menjadi boleh kan langsung tuh. Isabel mes, serius ini mes untuk Isabel. Wow, saya di umur yang seperti itu, Isabel, belum kayaknya belum terfikirkan malah untuk bisa ikut kompetisi yang sebesar itu dan sebanyak itu. Wow, hebat sekali. Kemudian Isabel pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk acara dance. Iya, kalau ini dia bukan kompetisi, dia cuma sekedar, maksudnya kita cuma sekedar perform aja, tapi dia juga bisa dibilang acara dance yang lumayan besar waktu itu di Singapura. Itu di Singapura. Tahun 2019 juga, sebelum pandemi. Oke, tapi tidak sembarang dancer dong boleh ikut kegiatan itu. Iya, betul nggak? Dibilang begitu. Oke, nggak mungkin Kak Ferry langsung tiba-tiba muncul untuk boleh ikut event itu. Dan ini wanita bertanya, lu siapa? Oke. Kemudian pernah menjadi top 8 Australia Waking Battle. Iya, benar. Iya. Wah, itu apa? Jadi sekedar fun fact aja, di dance itu dia punya banyak genre. Orang-orang tuh yang tahu dance itu cuma paling kayak hip hop atau tradisional atau ballet, tapi selain itu juga termasuk, cuman dance itu juga punya genre-nya yang lain, termasuk si waking itu. Nah, nah biasanya setiap genre ini dia juga punya perlombaan kayak battle-battle gitu juga, nah, termasuk yang Australia Waking Battle itu. Dan itu apa ya, aku kurang tahu dia lumayan besar perlombaannya atau enggak, cuman dia internasional sih, karena dia Australia, jadi ya
puji Tuhannya bisa dapat top 8. Top 8. Wow. Amazing. Nah, teman-teman, ini mungkin teman-teman mulai berpikiran, wah ini acara untuk bangga-banggain anak orang. Enggak, ini bukan aja untuk membanggakan prestasinya Isabel, tetapi kita mencoba membagikan kira apa saja yang selama ini kegiatan positif pernah diikuti oleh Isabel dan bagaimana hasilnya, dan kita akan juga dengarkan nanti bagaimana ia berjuang di dalam proses mencapai setiap prestasi tersebut. Jadi kita jangan salah paham dulu, teman-teman dan adik-adik jangan salah paham dulu. Ini bukan aja untuk mempromosikan Isabel ataupun membanggakan saja Isabel, enggak. Tapi Isabel di sini hadir untuk boleh menjadi salah satu dari pribadi yang mencoba mengisi waktu dengan baik, dengan kegiatan positif, dan ya syukur-syukur, puji Tuhan, mendatangkan prestasi yang boleh mengisi riwayat hidup Isabel. Kita boleh berikan applause dulu untuk Isabel. Wow. Tuhan pasti senang dengan apa yang Isabel kerjakan untuk hidup Isabel. Kita lanjut teman-teman, masih ada beberapa prestasi lagi. Saya tidak sabar untuk membacakannya. Oke, Isabel, ternyata Isabel juga bukan hanya jago ngedance, pernah juga menjadi gadis sampul tahun 2019 dan tahun 2020. Wow, ini apa? Ini ajang apa lagi nih? Oke, jadi yang gadis sampul 2019 itu aku bukan ikut si gadis sampulnya, tapi aku lebih perform dance juga, diundang sama gadisnya. Tapi kalau gadis sampul 2020 itu beda sih, bukan jadi gadis sampul 2020 juga, tapi aku jadi gadis squad. Gadis squad itu kumpulan top 500 ya dari si gadis sampul 2020 ini. Oke, wow. Kemudian ada lagi, saya sih entah kenapa saya kagum banget, menjadi talent di iklan Casablanca ID. Iya, benar. Ini apa? Itu jadi apa ya? Bisa dibilang jadi bintang iklan di satu produk namanya Casablanca ID. Waktu itu harusnya sebenarnya aku cerita dikit aja ya. Harusnya sebenarnya waktu itu guru aku yang isi, cuman waktu itu guru aku berhalangan, jadinya dikasih jobnya tuh ke aku. Jadi aku yang gantiin. Ini kamu gantikan gurumu? Wow. Miss Titin kah? Bukan. Kenapa? Miss Titin yang kamu gantikan? Bukan. Bukan. Miss Titin? Bukan. Oke. Oke. Jadi ini iklan apa? Yang kegiatan iklannya apa? Iklan produksi. Jadi waktu itu Casablanca ID ini dia mau bikin suatu produk baru kayak body mist gitu kalau nggak salah. Dan ya pastinya kalau kita mau menjual satu produk, pasti kan kita harus bikin iklannya. Yap. Ya, dan itu iklannya. Oke. Dapat pemasukan berarti ya? Betul. Wow. Jadi uangnya di mana? Ditabung, beli barang? Ditabung, pasti ditabung buat. Oke. Untuk masa depan beberapa tahun lagi. Benar-benar. Betul sekali, pintar. Wow. Jadi teman-teman, ini Isabel juga sudah bisa mendapatkan pemasukan, dan ketika dia dapatkan pemasukan, dia tabung. Karena dia tahu hari esok akan ada sesuatu yang harus dia capai dan butuh
biaya yang untuk melangkah ke sana. Bahkan bisa dikatakan untuk membangun karya-karya yang lain juga butuh dana. Dan dana itu dari mana? Dari apa yang diperoleh hari ini, ditabung untuk bisa digunakan nanti ketika dibutuhkan lagi. Kalau kegunaannya misalnya untuk membangun diri lagi, untuk ikut lagi event. Ketika Isabel ikut uh, kompetisi, biasanya biaya dibayar oleh siapa? Ditanggung oleh siapa? Panitia, orang tua? Orang tua sih, dari orang Orang tua. Oke. ya. Ya, teman-teman, Isabel pakai uang orang tua dan suatu saat Isabel akan bisa bayar sendiri kalau tabungannya udah cukup. Karena ada masanya nanti di mana orang tua tidak akan bayarkan lagi. Amin. Nah, ini sebenarnya pola ya. Kadang-kadang uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita habiskan. Tetapi sebenarnya kalau ada pola ditabung satu persatu supaya bisa dipakai untuk biaya atau ongkos dalam membangun prestasi yang lainnya. Betul nggak? Setuju nggak, Bel? Benar-benar. Iya. Oke. Masih ada lagi. Pernah menjadi tim cheerleading. Iya. Dan nasional itu ya? Iya, waktu itu uh, kita pernah mengikuti lumayan banyak perlombaan cheerleading dan salah satunya yang besar itu perlombaan cheerleading tingkat nasional yang berarti seluruh Indonesia. Iya, seluruh. Wow. Dan diundang wawancara ke TV. TV ya, mana ini? Waktu itu boleh disebut nggak aku TV? udah agak lupa sih. Waktu itu lumayan banyak acara TV-nya. Ya, tapi yang paling aku ingat itu Sarah Sehan. Dan itu kalau teman-teman, ya kalau teman-teman semua search itu namanya Twinkle Star, itu ada kok muncul di situ grup cheerleading. Dan ada aku juga. Iya. Ada Bella juga. Iya. Sarah Sehan, teman-teman. Sarah Sehan itu salah satu acara televisi yang populer dan bukan kaleng-kaleng. Dan biasanya bintang tamu yang diundang oleh Sarah Sehan adalah orang-orang yang menginspirasi dan yang punya label positif dalam dirinya, punya karya intinya. Bukan orang-orang yang baru-baru buat ulah diundang di TV, bukan. Ini Sarah Sehan bukan acara kaleng-kaleng, wow. Dan Bella diundang di acara sana, dan wow, luar biasa sih. Keren banget. Oke. Yang terakhir kayaknya pernah mengikuti menjadi guest star di Tokopedia. Iya, benar. Jadi guest star di Tokopedia. Ini maksudnya gimana? Waktu itu sama juga sih, aku diinfoin sama salah satu guru aku juga ada project nih buat perform di Tokopedia waktu itu. Karena acara apa gitu Tokopedia aku lupa. Terus ya akhirnya aku ikut projectnya. Itu juga bareng-bareng sih, bukan yang sendiri-sendiri. Oke, Isabel ini ya terputus ya. Sorry teman-teman, Isabel sempat terputus. Okay. Kita oke. Oke, tadi ulangi Bel tadi yang Tokopedia, yang iklan pernah diundang jadi guest star di Tokopedia. Oh ya. Tadi sempat terputus di situ. Tadi aku sampai mana yang keputus? Dari awal saja kayaknya. Yang bagian guest star itu. Jadi waktu itu Tokopedia ngadain satu acara. Aku lupa gara-gara
acara apa gitu kalau nggak salah. Nah di situ aku ditelepon, maksudnya bukan ditelepon juga, lebih kayak dikontak sama guru aku, ada project nih buat perform di Tokopedia karena waktu itu sedang dan akhirnya aku ikut waktu itu, terus latihan dan ya jadi deh kita perform di Tokopedia gitu. Wow, luar biasa. Oke, Bel, ini tadi dari banyaknya prestasi yang Bella capai dan beberapa diantaranya dicapai dan dikerjakan di masa pandemi. Pertanyaannya nih Bella, ini mungkin teman-teman yang lain penasaran, gimana sih Bella mengisi waktu Bella selama pandemi ini? Bukankah di sana terbatas, di sini terbatas, di mana-mana terbatas, tapi bisa-bisanya di dalam keterbatasan ini Bella bisa mendapatkan prestasi dan bisa masih berkegiatan positif. Gimana? Apa yang Bella pikirkan? Yang pertama dulu, apa yang Bella pikirkan pada saat itu? Oke. Sebenarnya yang masalah terbatas itu sekarang, kalau menurut aku sebenarnya gak terbatas banget juga sih, karena kita masih ada platform sosial media yang lumayan banyak, kayak misalnya YouTube, Instagram, terus kayak Zoom, Google Meet, gitu kan. Itu juga bisa kita pakai gitu. Kalau aku, apa yang aku lakukan kegiatan positif sama pandemi ini, pertama aku latihan dance. Itu latihan dance aku masih, tapi secara virtual juga. Latihan dance. Sekarang aku juga lagi ikut satu les vokal dan itu juga secara virtual juga lewat Zoom atau lewat Google Meet. Terus aku juga selain yang les vokal sama les dance itu, aku juga biasanya isi waktu aku dengan misalnya olahraga, misalnya workout, atau aku kan sekarang udah masih bisa aku sekarang bisa berenang kan, jadi aku juga isi waktu aku dengan berenang gitu misalnya. Terus sama aku kan ikut organisasi OSIS di sekolah. Nah itu biasanya kita sering ada rapat, per bidang tuh sering ada rapat. Gak cuman kalau misalnya ada acara, tapi kayak rapat per bulan. Terus kita juga semuanya itu juga ada rapat evaluasi per bulan. Terus di situ kita juga kayak belajar untuk berdiskusi sama untuk bersosialisasi gitu sama teman-teman. Dan masalah dance dan vokal itu, aku juga dibilang sering juga enggak, cuman aku suka bikin kayak konten-konten. Apalagi kan kalau aku bisa dibilang media sosial sekarang tuh lumayan bisa menjadi pengaruh negatif, dan aku mau media sosial ini kayak menjadi sesuatu yang positif gitu, yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan biasanya betul sekali. Aku bikin konten-konten kayak dance video atau cover lagu misalnya, cuman gak ada cumannya sih, tapi ya itu. Jadi sebenarnya ada kesadaran di Bella menyadari bahwa sosial media ini selain memberikan dampak baik, ada banyak dampak negatif, betul ya? Nah teman-teman, ini boleh juga nanti dicek di profile di sosial medianya si Isabel, bagaimana ia mengisi waktunya, ada berapa karya di dalam situ. Dan terkait dampak negatif dari sosial media ini, saya juga secara pribadi pernah bahas di akun Instagram @ferisgule, dan beberapa juga hal-hal ini pernah dituangkan juga di akun Instagram Ruang Bergerak. Teman-teman boleh cek di sana, di akun Instagram kita.
Perius Gula, dan Ruang Bergerak, dan juga Isabel Christie. Begitu. Nah, Bel, ini ada pertanyaan yang menarik. Yang banyak sekali sebenarnya hal yang saya tanyakan, saking saya amazed-nya dengan hidup Isabel. Dengan umur yang masih muda, ini jauh sekali dibandingkan saya waktu kelas 8. Isabel sudah punya banyak yang dikerjakan hal positif. Pertanyaannya, Bel, mengapa Bella mau melakukan semua ini? Apa yang mendorong? Pertama, untuk lebih produktif sih, karena kadang apa ya, kalau menurut aku pribadi, karena kita sekarang semuanya serba online, jadi kan kita rata-rata jadi lebih males, lebih kayak lihatnya laptop mulu atau lihat HP mulu. Nah, dengan kegiatan ini aku bisa jadi lebih produktif gitu, dan bisa menggunakan waktu aku yang selain sekolah dengan baik gitu, sama untuk having fun aja sih buat aku sendiri, biar aku nggak bisa dibilang kayak stres karena tugas-tugas, karena pelajaran-pelajaran, jadi bisa aku refresh. Wow. Pola pikir yang luar biasa sekali. Tentu saya simpulkan. Pertama tadi untuk produktif. Kedua, ini memberikan energi positif ketika Bella menjadi stres, dan ini menjadi wadah untuk having fun dan mendatangkan energi positif. Dan ada hal yang tidak terlewatkan dari energi positif ini. Ia menghasilkan satu karya yang positif. Nah, ini mungkin perbedaan antara Bella dengan beberapa teman-teman yang selama ini terus menerjunkan diri ke dalam kegiatan yang tidak menghasilkan karya positif. Iya sih, apa yang teman-teman lakukan di masa pandemi ini mendatangkan kesenangan. Tetapi pertanyaannya, apakah memberikan energi positif, membuatmu produktif, dan menghasilkan karya positif? Itu 3 kata kunci dari Bella. Nah, silakan teman-teman boleh cek nanti kegiatan yang kamu lakukan selama pandemi ini. Apakah sekali lagi membuatmu produktif, memberikan energi positif, dan menghasilkan karya yang positif. Wow, sebuah pola pikir yang luar biasa dari Bella. Bel, ini saya jadi penasaran. Di rumah bagaimanakah Papa Mama mendukung Bella dalam kegiatan-kegiatan ini? Adakah dukungan dari Papa Mama? Orang tua aku yang jelas selalu dukung aku tentang apa yang aku suka, dan pokoknya orang tua aku itu bolehin aku untuk mengeksplor karya, untuk bukan sesuatu yang positif pastinya, bukan yang negatif, dan dengan dukungan itu bisa jadi dorongan juga sih buat aku. Wow. Syukur pada Tuhan Bella memiliki orang tua yang mendukung. Ini baru mungkin jadi alasan lagi ya dari beberapa orang, ya papa mamaku tidak mendukung, papa mamaku tidak menyediakan gadget, papa mamaku tidak memberikan uang yang lebih, papa mamaku tidak memberikan fasilitas ini dan itu. Hei teman-teman, dengarkan ya, sekecil apapun, sesederhana apapun fasilitas yang kau miliki, entah yang disediakan oleh orang tua dalam keterbatasan dan keadaan yang ada mereka, maksimalkan itu. Ya, Bella memaksimalkan apa yang dia miliki saat ini. Bella maksimalkan apa yang telah diberikan orang tua dan diberikan dukungan oleh orang tua. Kata kuncinya di situ sebenarnya, maksimalkan apa yang ada. Dan saat ini dari dengar cerita Bella, kebanyakan dari online semua dikerjakannya, belajar dari YouTube, dari platform lain, itu, dan teman-teman bisa kan semua mengakses hal itu. Kita semua bisa mengakses. Dan kita bisa belajar untuk hal ini bersama dengan Bella. Oke, Bel. Pertanyaannya saat ini, Bel.
setelah sudah mencapai banyak prestasi yang gemilang ini, apa dampaknya bagi dirimu sejauh ini? Pastinya aku bisa apa ya? eh, aku bukannya menyombongkan diri atau apa sebelumnya. Cuman aku bisa bilang aku menginspirasi banyak orang karena banyak orang juga yang bilang ke aku kayak kamu inspirasi banget gitu, apalagi dulu tuh aku sering Iya. ngepost kayak olahraga gitu-gitu dan itu jadi inspirasinya mereka buat olahraga gitu. Jadi kayak sering gitu. Terus aku juga bisa pastinya jadi lebih senang di akunya sendiri, aku bisa jadi tetap positif selama pelajaran jarak jauh, sama aku juga bisa mengatur waktu, mengatur jadwal aku lebih baik. Wah, jadi makin percaya diri juga ya, Iya, betul ya. benar. Dan uh, akhirnya kamu dikondisikan mengatur waktu dengan jauh lebih baik lagi, dan memanage diri itu salah satu skill hidup yang susah dilatih. Memanage diri dan susah dilatih, dan salah satu cara terbaik adalah dengan belajar mengisi waktu itu dengan hal positif. Perbanyak hal positif, kegiatan positif, maka otomatis akan lahir ilmu untuk memanage diri. Dan Bella sudah menuju ke sana. Wah, Bel, ketika kamu mengatakan tadi hidupmu menginspirasi, itu benar sekali. itu benar sekali. Saat ini saya tidak tahu ya bagaimana teman-teman yang menonton, apakah mereka terinspirasi, dan saya melihat ada banyak sekali love ini yang naik ke atas yang diberikan untuk Bella. Pasti mereka juga terinspirasi dengan dirimu, dan saat ini saya terinspirasi, Bella. Saya sedang berpikir saat ini apa yang bisa saya kejar di umur yang sudah cukup 20-an ini, dan nggak mungkin dong saya balik di umurannya Bella. Saya di umur yang sekarang apa yang bisa saya usahakan, dan saya sedang terinspirasi dan teman-teman yang terinspirasi. Teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan yang mungkin belum sempat saya cover dari sesi ini, boleh ditanyakan di kolom chat, boleh dituliskan di sana, nanti Bella bisa, kalau ada waktu Bella akan balas dan jawab juga saat ini kalau teman-teman sudah sampaikan. Oke, Bel, ini kita lanjut ya. Saya yakin ada momen di mana Bella juga jatuh bangun. Artinya mengalami banyak kendala, makan mungkin sampai menangis, ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang Bella hadapi dan alami selama perjalanan menuju prestasi-prestasi yang tadi sudah kita sempat bagikan. Bolehkah Bella ceritakan, bagikan momen di mana Bella juga mengalami kendala dan akhirnya bisa bangkit? Oke. Momen-momen kayak gitu sebenarnya lumayan banyak yang bisa aku rasain ya, karena itu bagian hidup gitu. Karena kan hidup selalu di atas, maksudnya naik turun gitu, nggak pernah di atas datar gitu, nggak pernah kan. Jadi pasti momen-momen itu banyak banget. Cuman untuk aku pribadi cara mengatasinya, pertama aku doa sama Tuhan, aku ngobrol sama Tuhan, aku serahin ke Tuhan gimana kelanjutannya, karena aku yakin Dia punya rencana yang besar dan baik untuk aku di hidup aku gitu. Kedua, aku cerita ke mama papa. Jadi aku cerita gimana sih caranya buat ngatasin si problem ini, atau kadang-kadang aku juga bisa sampai nangis gitu kan, cerita ke mama papa. Dan wow. Ketiga, biasanya aku juga cerita ke teman-teman aku, teman-teman baik aku gitu, cerita aja gitu, ngobrol aja. Dan
kadang-kadang mereka juga pernah ngalamin itu, dan biasanya mereka juga suka kasih advice ke aku gimana, dan mereka kadang juga suka nenangin aku, kayak dibercandain gitu-gitu. Cuman ya balik lagi, cara mengatasi itu untuk semua orang beda-beda, nggak bisa samain secara pribadi. Yes. Jadi ya gitu sih. Wow, wow. Saya mendapatkan good point dari dari Bella tadi yang mengatakan bahwa ketika momen itu berat sekali ya Bella ya. Bella kembali kepada Tuhan yang punya kuasa untuk turut ikut campur dalam perkaranya Bella. Dan ini satu kesadaran yang besar sekali value-nya. Dalam sekali value-nya. Karena Bella meyakini bahwa bakat Bella dari Tuhan, dan ketika Bella sedang mengalami jatuh bangun masa sulit, maka harusnya Bella kembali kepada Tuhan dan juga bercerita kepada orang tua yang adalah wakil Tuhan di bumi ini untuk mendidik dan mendukung Bella. Wow, itu satu poin besar teman-teman yang nilainya itu begitu dalam. Dan kadang-kadang kita lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Kadang-kadang kita tidak yakin bahwa Tuhan akan menopang masa-masa sulit kita, menopang kita di masa-masa sulit. Tapi Bella membuktikan bagaimana Tuhan turut ikut campur. Oh, Bel, bolehlah salah satu mungkin diceritakan ya, nanti boleh di filter bagian yang tidak perlu. Peristiwa realnya yang Bella pernah mengalami kendala atau kesulitan dalam usaha mencapai prestasi ini. Mungkin ada satu kejadian atau kesusahan tertentu atau tantangan tertentu. Susah. Banyak ya. Ya, tantangan barangkali. Ini aja. Waktu itu ya sebelum aku menjadi wakil ketua OSIS itu pasti kan ada pemilihannya dulu nih. Pemilihannya waktu itu ketua OSIS sebenarnya, bukan yang kayak ketua wakil. Itu pokoknya yang dapat vote terbanyak kedua itu yang jadi wakilnya. Oke. Nah, dalam proses itu lumayan berat juga, karena pertama sebelum nyiapin segala macamnya itu kita harus nyiapin mental kita juga, gimana cara kita nanti ngomongnya, promosiin kita sebagai calon ketua OSIS, dan gimana sih cara handle kritikan orang-orang gitu kan, karena pasti untuk mencapai sesuatu tuh pasti ada aja yang gak enak gitu kan, gak mungkin baik semua. Nah itu waktu itu lumayan berat juga karena harus siapin mental, sama waktu itu kita disuruh bikin video dan bikin PPT-nya, dan itu sama posternya juga, dan itu lumayan berat juga karena waktu itu tugas sekolahnya juga lagi banyak, jadi bener-bener tuh pusing banget antara ngerjain buat yang calon ketua OSIS-nya, dan itu berat banget buat aku sampai tengah malam kalau nggak salah aku ngerjain. Tapi untungnya aku sambil telepon temen aku juga yang kebetulan kita dekat, dan dia juga nyalonin ketua OSIS waktu itu, dan dia juga dia yang jadi ketua OSIS-nya, aku yang jadi wakil ketua OSIS-nya. Kita telepon malam-malam sambil malam-malam ya, aku agak lupa juga sih. Pokoknya siang ke sore, kayaknya bukan malam juga, siang ke sore. Jadi kita sambil ngerjain bareng-bareng, kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil main-main bareng gitu. Dan biasanya kalau aku tipe anak sebenarnya yang gak terlalu bisa nunjukin perasaan aku ke
orang-orang aku bisa bilang kayak sebagai orang kayak lumayan tertutup gitu. Kadang-kadang sama orang tua pun aku juga bisa tertutup gitu. Aku gak terlalu bisa ngomong tentang perasaan aku kayak gimana gitu. Dan biasanya gara-gara itu aku biasanya tengah malam tuh suka nangis gara-gara itu karena kayak berat kan waktu itu tugasnya dan segala macam. Dan aku nggak berani nunjukin ke orang tua dan orang-orang yang lain, jadi aku nangis tengah malam waktu itu. Di situ aku kayak agak gimana ya, kayak agak kesel aja, kenapa sih berat banget gitu kayaknya. Ini OSIS aja merasa tidak sanggup ya, Bel? Iya, OSIS aja udah berat, sekolah aja berat, kayak udah mau nyerah lah gitu titiknya di situ. Akhirnya di situ aku coba doa sama Tuhan, aku ngobrol aja sama Tuhan, kayak mudahkanlah jalannya gitu, jadi biar aku bisa fokus kedua-duanya gitu, nggak terlalu berat gitu. Dan setelah aku doa, setelah aku nangis, udah agak mendingan sih, cuman ya masih kayak agak pusing-pusing juga karena kan ditambah dulu, tapi udah mulai mendingan itu sih. Sakit aku masih Wow. Wow, adakah teman-teman yang juga saat ini sedang mengalami kepenatan hidup, banyak beban dan rasanya menyerah untuk berjuang? Ya, Bella memberikan satu gambaran, berdoa kembali kepada Tuhan. Ya, itu solusi yang kadang-kadang kita abaikan di dalam proses perjalanan kita. Dan wow, Bel, luar biasa. Saya ingin sekali sebenarnya banyak lagi mendengarkan cerita dari Bella dan ingin kenal lagi. Ini pasti banyak sekali hal-hal yang positif yang Bella kerjakan dan menginspirasi dan mendatangkan hal-hal positif. Teman-teman yang saat ini dan akan mungkin menonton video ini, karena video ini juga akan kami simpan di IGTV Ruang Bergerak. Satu hal yang saya coba refleksikan dari apa yang disampaikan oleh Bella, dia menyadari ada potensi dalam dirinya. Dan dalam konteks hidupnya dia, entah itu kondisi fasilitas, kondisi keluarga, dan mentalnya dia coba kerjakan bakat yang dia punya ini dengan cara yang positif. Dan dia tahu betul bahwa waktu tidak terulang. Waktu tidak terulang, dan waktu ini apapun keadaannya, lakukan saja dulu, isi dengan hal yang positif. Maka niscaya Tuhan yang kuasa akan menyertai dan akan mendatangkan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Dan ini terjadi untuk Bella. Bel, bolehkah Bella berikan satu kalimat kunci untuk teman-temanmu yang akan menonton video ini atau sedang menonton video ini? Satu kesimpulan berkaitan dengan bagaimana mengisi waktu ini dengan hal-hal yang positif. Satu kesimpulan deh. Be kreatif aja sih. Be kreatif, selalu positif dan berkarya yang banyak. Dan punya kemauan lebih gitu. Karena dari semua ini itu tergantung kita ya juga. Kita mau pilih kita males, terus yang gak mau berjuang, atau yang rajin dan mau berjuang. Ya sih, itu aja. Wow, kalimat yang keren banget. Ya, berharap teman-teman yang menonton dan diberkati dan mendapatkan inspirasi baru bagaimana mengisi waktu. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk singgah di Instagram Bella. Apa nama akunnya, Bel? Aku punya 2, cuman untuk kayak yang konten-konten gitu, aku lebih fokusnya ke di sini sih, aku tulis ya. Oke. Nah, itu. Di situ. Bisa dicek. Oke, Be Art to Dance. Iya.
Ya. Dan juga jangan lupa singgah di akun Instagram Ruang Bergerak dan juga di channel YouTube Ruang Bergerak. Di sana ada banyak sekali informasi-informasi positif yang akan menolong teman-teman untuk boleh bertumbuh bersama-sama dengan kami. Mari kita sama-sama belajar dan manfaatkan setiap media yang kita miliki. YouTube, Instagram, bahkan TikTok, Facebook, Twitter yang kita punya untuk mencari ilmu yang positif. Dan di antara banyaknya platform yang bisa kita dapatkan informasi, maka kami boleh katakan Ruang Bergerak akan memberikan informasi yang sejati, yang pengetahuannya itu adalah bernilai benar untuk teman-teman. Kita mesti berhati-hati untuk setiap informasi yang kita peroleh di dunia maya, karena tidak semuanya akan mendatangkan informasi yang bernilai benar. Ada informasi yang salah, ada informasi yang bersifat menyesatkan kita. Maka Ruang Bergerak ini hadir untuk juga bagi teman-teman yang butuh untuk belajar melalui platform yang keren ini, yaitu Instagram. Dan jangan lupa juga singgah di Instagram saya akan bagikan juga banyak informasi dan ilmu yang mungkin menginspirasi teman-teman. Saya percaya pasti menginspirasi di @veriusgule. Saya baru buat satu postingan sih, saya baru buat Instagram ini dan mudah-mudahan akan terus berkembang. Del, tadi ada request dari salah satu viewers kita untuk bolehkah Del berikan menyanyi satu bait lagu yang suka. Ada nih yang penasaran dari teman-teman. Gimana Bella kalau nyanyi? Aku belum nyiapin satu lagu. Apa ya? Oh, belum siapkan lagu. Aku belum nyiapin apa-apa, jadi aku bikin apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Satu. Oh, ini dari Darren. Tapi sebenarnya ya, bisa satu. Cek di IG aku, di situ aku lumayan banyak nyanyi. Oke. Tapi aku coba nyanyi apa ya? Ya. Aku bingung. Aku coba deh. Oke. Fly me to the moon and let me play among the stars. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, hold my hand. In other world, darling, kiss me. Udah. Segitu. Wow, suaranya keren banget. Keren banget. Wah, saya akan lihat Instagram. Saya akan lihat, teman-teman. Mari kita lihat di sana, pasti banyak lagi lantunan-lantunan nada yang luar biasa dari Isabel. Oke, thank you Isabel untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan dan teman-teman di seluruh Indonesia yang ikut juga secara langsung di sharing kita malam hari ini dalam tema siswa bercerita, siswa berbagi dan bercerita untuk mengisi momen liburan kita ini. Dan sekali lagi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjadikan Instagram sebagai media kita untuk berbagi ilmu dan mendapatkan manfaat positif. Ya, mari teman-teman kita bagikan energi ini kepada setiap teman-teman yang ada di sekitar kita. Percayalah, satu tindakan kecil yang kita kerjakan dengan berbagi ilmu ini, maka sesungguhnya kita sedang menjadi pribadi yang sedang membangun negara ini secara tidak langsung. Teman-teman yang saat ini berumur 13 tahun sama seperti Bella adalah generasi yang akan mengambil posisi untuk membangun negeri ini ke depan. Kalian yang akan menerima tongkat estafetnya, dan
itu tidak boleh sembarang kalian menjadi pengisi posisi-posisi tertentu nanti kelak di negara ini. Mesti kalian mempersiapkan diri. Caranya gimana? Dengan mempertajam ilmu, mempertajam keterampilan, dan terus membangun karakter yang sejati. Ya, 3 poin untuk menjadi seorang manusia yang holistik dan siap untuk memberikan dampak positif bagi negeri ini. Pertama, milikilah pengalaman sejati, dan milikilah keterampilan yang baik, dan kuncinya adalah Anda memiliki karakter yang baik. Orang pintar, orang tampil tanpa karakter yang baik hanya akan menjadi pribadi-pribadi yang merusak negara ini. Tetapi punya karakter yang baik, tetapi tidak punya keterampilan ataupun pengetahuan, juga tidak akan bisa melakukan apa-apa untuk negeri ini. Terima kasih untuk sharingnya Bella. Kiranya Tuhan memberkati Bella dan terus berkarya ya Bella. Dan terima kasih untuk teman-teman. Salam dari kami Ruang Bergerak. Salam dari Bella. Bye, selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima Bye-bye. kasih, Bella.